Jangan kita sangka kalau kita menunaikan perintah agama itu merugikan kepada manusia. Mustahil. Tidak mungkin Allah menyuruh hambanya berbuat yang merugikan dirinya sendiri. Makanya kalau ada rezeki kurban, siapa dan batas apa orang berkurban itu? Sebetulnya Bapak dan Ibu, kalau batas kemampuan berkurban itu tidak ada ketentuan yang khusus. Cuman orang yang berkurban itu sesuai dengan tingkat imannya. Kalau tingkat imannya kuat, pasti dia mau berkurban. Tapi kalau imannya rendah, ada pun duit tidak mau dia berkurban. Karena itulah Al-Quran mengajak manusia dalam rangka mengisi ibadah kurban ini, renungan dulu didahulukan Allah. Inna a'toinakal kausar. Kan renungan dulu pertama itu. Sungguh telah kami berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Diajak dulu berpikir manusia itu. Betul dah Allah sudah memberi nikmat yang banyak ke kita? Renungan. Kalau mau kita merenung, apalagi Al-Quran sudah menantang, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Aku berikan apa saja yang kamu minta, aku siapkan apa yang kamu butuhkan. Kalau kamu mau menghitung nikmatku itu tidak sanggup kamu menghitungnya, kata Allah. Apa betul kira-kira itu? Tidak bisa dipungkiri. Tapi jangan disangka kalau nikmat itu cuma duit. Kalau duit, insya Allah masih bisa terhitung. Sedangkan Luhut bin Sarpanjaitan walaupun banyak duitnya bisa dihitung itu. Orang kampung Syarahap itu. Pokoknya daerah Tapanuli lah. Duitnya banyak itu, tapi masih bisa dihitung. Tapi kalau sudah nikmat tidak terhitung. Apa nikmat itu, Ustaz? Nikmat itu semua yang disiapkan Allah, kita ambil manfaat baik untuk dunia dan akhirat, itu nikmat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات والبيان. اللهم صل وسلم على رسول الله أفضل الإنسان وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بسنة والقرآن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah yang saya muliakan. Pertama, mari sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dipertemukannya kita di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah, sarana untuk mendekatkan diri, mengharap rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita laksanakan ini menjadi amal ibadah yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita pohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersalawat kepada Nabi, mudah-mudahan di yaumil akhir kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sepertinya sudah lama tidak jumpa dengan jemaah Munawwarah.
Sebetulnya saya kesini pun mengobat rindu kok Pak. Mengobat rindu dah lama tidak jumpa dengan jemaah Munawarah. Kalau kaji sebetulnya di Munawarah ini sudah tamatnya. Mengingat lamanya kita yang wirid-wirid ini doh Pak. Udah berapa puluh tahun yang mengaji ini. Kalau sempat masjid musola mengeluarkan ijazah, ini udah S3 rata-rata semua ini. Mengingat lama dan waktu itu udah S3 semua ini. Tapi karena tidak ada ijazahnya kalau di masjid, tidak ada gelarnya. Tapi kalau ilmu yang sudah ada itu pun teramalkan, sudah sangat terpada itu. Sudah sangat terpada. Tapi itulah enaknya dalam Islam. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Kalau orang tua kita dulu mengatakan, enak makan karena dikunyah-kunyah, enak ngaji karena diulang-ulang. Itulah istilahnya. Kalau menambah ilmu, udah berat nih itu nambah ilmu jemaah Munawarah ini. Udah alhamdulillah sekian lama kita diberikan Allah kesempatan yang berjuang ini. Tinggal hasilnya lah, mudah-mudahan di sisi Allah mendapat hasil yang maksimal. Sekarang sudah masuk kita bulan Zulqa'dah. Malah kalau tidak salah sudah 19 hari ini bulan Zulqa'dah. Berarti tidak lama lagi, 10 hari lagi masuklah kita bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini kita kembali merayakan hari raya yang paling agung di dalam Islam, yaitu hari raya Idul Adha. Karena dua hari raya ini diagungkan di dalam agama kita. Yang pertama Idul Adha, yang kedua Idul Fitri. Dari kedua hari raya ini yang paling agung itu Idul Adha. Walaupun dalam prakteknya lebih diagungkan orang Pekanbaru itu Idul Fitri. Tapi kalau secara pandangan agama lebih agung Idul Adha daripada Idul Fitri. Tapi kalau pelaksanaannya di Pekanbaru lebih meriah Idul Fitri daripada Idul Adha. Itu bisa kita lihat. Kalau Idul Fitri tidak ada duit utang pun jadi, pokoknya lebaran. Pakaian kalau ibu-ibu Idul Fitri kalau tidak 3 setel tidak ikut hari raya kayaknya itu. 3 setel paling tidak itu. Tapi kalau Idul Adha tidak pala perlu pakaian. Kain solat itu aja lah yang dipakai yang dari kemarin-kemarin itu. Makanan kalau Idul Adha, makanan apa yang tidak disiapkan? Minuman, segala jenis minuman. Nggak tanggung-tanggung kalau Idul Adha itu Pak. Kue banyak. Mulai 20 Ramadan sudah siap itu. Terjadwal. Seindah itu persiapan bikin kue menyambut Idul Fitri. Malam kesekian bikin kue sapit. Malam kesekian wajib Bandung. Malam kesekian kambang goyang. Malam kesekian kacang tojen. Segala jenis kue ada. Tapi kalau Idul Adha biasanya hanya dipersiapkan lontong campur mie. Tidak biasanya, bukan jemaah Munawarah yang saya bilang ini Pak. Kebiasaan kita. Padahal dalam pandangan agama jauh lebih agung itu Idul Adha daripada Idul Fitri. Apa alasannya Ustaz? Alasan pertama, yang mendapat julukan syiar agama Allah itu Idul Adha. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan syiar agama Allah itulah tanda hati yang bertakwa. Dimaksudkan syiar agama Allah dalam ayat ini itu merayakan Idul Adha, bukan Idul Fitri. Kemudian alasan kedua lebih agung Idul Adha daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu hakikatnya cuma 1 hari itu Pak. 1 Syawal. Rayakan Idul Fitri, haram hukumnya berpuasa. Haram hukumnya berpuasa. Tapi besok hari kedua itu sudah disyariatkan kembali menunaikan puasa sunat Syawal. Berarti cuma 1 hari itu Idul Fitri itu. Tapi kalau Idul Adha
itu haram hukumnya berpuasa 4 hari. Mulai tanggal 10 Zulhijjah hari nahar sampai hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah tidak boleh puasa 4 hari karena merayakan hari raya yang paling agung. Alasan ketiga, itu takbir syiar merayakan Idul Fitri itu cuma 1 malam itu Pak. Takbir mengagungkan asma Allah, merayakan Idul Fitri sejak terbenam matahari akhir Ramadan sampai besok pagi selesai sholat Id. Tutup takbir syiar, tidak ada lagi takbir. Tapi takbir syiar yang tidak ada. Kalau ada orang takbir jatuh zikir biasa. Tapi kalau Idul Adha itu takbir syiar merayakan Idul Adha itu 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam itu mulai terbenam matahari 9 Zulhijjah bertakbirlah sampai tanggal 13 Zulhijjah habis asar, berarti 4 hari 4 malam takbirnya. Sehingga kita lihat kalau ada orang kenduri, ada orang wirid, ada orang habis sholat fardu, selalu dibimbing bertakbir selama hari nahar dan hari tasyrik. Kemudian bukti yang berikutnya, kalau Idul Fitri itu Pak, supaya meriah, jangan ada umat Islam yang sempat susah dalam mengadakan nafkah selama merayakan Idul Fitri, itu disantuni orang-orang miskin melalui zakat fitrah. Tidak boleh ada yang susah pada Idul Fitri itu. Santuni fakir miskin, ikutkan mereka bergembira, cukupkan nafkah mereka lewat zakat fitrah. Itulah yang dibilang Nabi, zakatul fitrah tuhratul lis-shaim wa tu'matul lil masakin. Zakat fitrah itu pembersih bagi orang yang berpuasa, menjadi hidangan bagi orang-orang miskin dalam rangka merayakan Idul Fitri. Tapi itu hanya orang miskin yang dapat. Orang kaya tidak dapat itu Pak. Para pejabat tidak dapat itu. Pak Haji tidak dikasih bagian. Kepala bagian tidak dapat. Kepala kantor tidak dapat. Terbatas yang disantuni. Tapi kalau Idul Adha, itu semua umat Islam disuruh meriah, makan enak, makan mewah lewat daging kurban yang disembelih. Pesta akbar umat Islam waktu itu Pak. Semua dapat. Yang kaya dapat, apalagi yang miskin. Yang sehat dapat, apalagi yang sakit. Pejabat dapat, penjahat pun dapat. Oh, penjahat itu dapat itu Pak. Tukang-tukang korupsi itu pun dikasih terus. Kalau duitnya banyak, kasih aja. Kenapa? Pesta akbar sedunia. Sampai berubah aroma udara itu Pak. Kalau sore 9-10 Zulhijjah, berubah aroma udara itu. Pesta akbar umat Islam sedunia. Kemana-mana kita jalan, aroma masakan itu menyengat. Lewat kita ke jalan Serayu, Masya Allah, rendang Bukit Tinggi Ibu itu menyayat betul di hidung itu. Lewat ke jalan Meranti, sate kambing, sate kambing lah. Lewat pula di sana sambal lulang, lewat di sana sop tulang. Sop tulang bukan orang Tapanuli ini Pak ya. Kalau sop tulang orang Tapanuli tidak boleh itu, berdosa di sop tulang. Ini sop tulang bahasa Indonesia ini maksudnya. Berubah aroma udara itu. Kenapa? Umat Islam pesta sedunia. Makanya yang paling agung hari raya Idul Adha, sampai orang yang merayakannya dijuluki Al-Quran min taqwal qulub, hati yang bertakwa. Jadi apa anjuran agama dalam rangka merayakan Idul Adha itu? Yang pertama, kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, kaitan dengan Idul Adha, ibadah yang paling tinggi menunaikan ibadah haji. Oh, modalnya banyak Pak.
Waktunya pun lama, 40-an hari. Perjuangannya pun dahsyat. Tapi janji Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur itu balasan yang tepat, surga. Alhamdulillah Bapak dan Ibu saudara kita yang dapat giliran tahun ini sudah pada berangkat meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Tentu sebagai saudara seiman dan seakidah, kita ikut mendoakan mereka. Mudah-mudahan mereka yang pergi memenuhi panggilan ilahi diberikan Allah kesehatan zahir dan batin, diberikan kekuatan rohani dan jasmani, sukses menunaikan ibadah haji, baik rukun, wajib dan sunat-sunat haji. Mudah-mudahan kembali lagi ke tanah air dengan selamat, memperoleh predikat haji yang mabrur. Bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji tapi ingin juga merayakan Idul Adha, itu apa ibadah yang kita laksanakan? Tentu di bawah haji ibadah kurban. Ibadah kurban itu menyembelih binatang ternak, sejenis kambing atau kibas, boleh juga sapi atau onta. Disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah setelah selesai solat Id, boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13 Zulhijjah. Untuk apa? Banyak kali gunanya ibadah kurban itu. Karena apapun yang diperintahkan agama kepada kita itu bukanlah merugikan manusia, tapi justru menguntungkan manusia. Tidak ada ruginya melaksanakan syariat itu, Pak. Jangan kita sangka kalau kita menunaikan perintah agama itu merugikan kepada manusia. Mustahil. Tidak mungkin Allah menyuruh hambanya berbuat yang merugikan dirinya sendiri. Makanya kalau ada rezeki kurban, siapa dan batas apa orang berkurban itu? Sebetulnya Bapak dan Ibu, kalau batas kemampuan berkurban itu tidak ada ketentuan yang khusus. Cuman orang yang berkurban itu sesuai dengan tingkat imannya. Kalau tingkat imannya kuat, pasti dia mau berkurban. Tapi kalau imannya rendah, ada pun duit tidak mau dia berkurban. Karena itulah Al-Quran mengajak manusia dalam rangka mengisi ibadah kurban ini, renungan dulu didahulukan Allah. Inna a'toinakal kausar. Kan renungan dulu pertama itu. Sungguh telah kami berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Diajak dulu berpikir manusia itu. Betul dah Allah sudah memberi nikmat yang banyak ke kita? Renungan. Kalau mau kita merenung, apalagi Al-Quran sudah menantang, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Aku berikan apa saja yang kamu minta, aku siapkan apa yang kamu butuhkan. Kalau kamu mau menghitung nikmatku itu tidak sanggup kamu menghitungnya, kata Allah. Apa betul kira-kira itu? Tidak bisa dipungkiri, Bu. Tapi jangan disangka kalau nikmat itu cuma duit. Kalau duit insya Allah masih bisa terhitung. Sedangkan Luhut bin Sarpanjaitan walaupun banyak duitnya bisa dihitung itu. Orang kampung Siarahap itu. Pokoknya daerah Tapanuli lah. Duitnya banyak itu, tapi masih bisa dihitung. Tapi kalau sudah nikmat tidak terhitung. Apa nikmat itu, Ustaz? Nikmat itu semua yang disiapkan Allah, kita ambil manfaat baik untuk dunia dan akhirat, itu nikmat itu. Makanya tidak terupiahkan itu, Pak. Sehingga kalau orang yang merenung, memang luar biasa jasamu dalam hidupku ya Allah. Coba kita awali dari mana dulu, Bu? Menghitung nikmat itu. Mulai dari matahari yang begitu cerah menerangi bumi ini. Seandainya Allah mengadakan perhitungan dengan penerangan disesuaikan dengan rekening PLN, kira-kira berapalah per bulan bayaran kita ke Allah penerangan ini? Itu aja satu tidak terjawab.
Yang kedua, air. Sudah berapa banyak air Allah yang kita minum? Seandainya Allah mengadakan perhitungan seperti air SMS atau Murakua atau Aqua 500 per gelas, sudah berapa gelas yang kita minum dalam 1 tahun ini? Udara yang penuh oksigen ini sehingga paru kita enak menghirupnya, hidup kita dengan enak. Coba kalau seandainya udara ini dibuat Allah tidak ada oksigennya, hampa, mati kita Pak, mati Pak. Pernah ibu hidup di udara hampa Bu? Pernah Bu? Hah? Enggak? Mau coba Bu? Enggak, maksudnya supaya tahu nilai udara yang pada ada oksigennya itu. Bagaimana caranya Ustaz supaya tahu mensyukuri nikmat udara ini? Coba tutup dulu muka di atas tempat tidur dengan selimut yang dari Paris yang tebal itu. Udara cuma sedikit di dalam yang ada oksigennya. Lama-lama dihirup paru oksigen yang ada di udara yang sedikit dalam selimut itu. Lama-lama mulailah hampa udara di dalam. 5 menit sudah hendak bernapas, tidak enak bernapas lagi. 10 menit sudah mulai sesak. 12 menit sudah mulai merah muka. 15 menit cucur keringat. Seandainya dibiarkan tidak masuk udara ke dalam, mati bapak tu Pak. Supaya tahu indah nikmat dan nilainya udara Allah ini, coba singkirkan selimut itu, hirup udara Allah ini. Lapang dada itu Pak. Hebat ya Allah, nikmat udaramu ini dalam hidup saya. Belum lagi kesehatan ini. Kira-kira berapa harga kesehatan kita ini satu hari? Sulit jawabnya, karena tidak sama pula nilai harganya, berbeda. Supaya tahu persis berapa rupiahnya, pergilah ke rumah sakit awal bros. Nah, tahulah persis berapa per harinya itu. Udah berapa hari kita yang sehat dibuat Allah ini. Nyata ungkapan Allah, la tuhsuha, tidak sanggup menghitungnya. Sesudah disadari oleh manusia begitu banyak nikmat Allah tuh, baru Allah meminta, fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah kurbanmu. Kira-kira 2.750.000 diminta Allah dari sekian banyak nikmat yang diberikannya. Termasuk mahal dah kira-kira permintaan Allah tuh? Enggak mahal dah Pak, enggak mahal. Masih sedikit itu Pak yang diminta Allah itu. Sementara diminta Allah pun ke kita 2.750.000 per tahun. Itu untungnya bukan untuk Allah kok Pak. Seujung rambut tidak butuh Allah mengambil keuntungan dari hambanya. Dia maha kuasa, tidak butuh mengambil manfaat dari hamba. Dimintanya pun dari kita 2.750.000 untuk pelaksanaan kurban. Itu manfaat untuk diri kita sendiri. Apa manfaatnya Ustaz? Oh, banyak kali manfaat kurban itu Pak. Untuk dunianya aja dulu Pak ya. Untuk dunianya aja Bu. Itu ibadah kurban itu menumbuhkan rezeki yang baru itu. Sehingga Nabi kita menghukumkan kalau kurban dengan haji itu tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak membawa kerugian. Tidak ada orang yang merugi karena membayar kurban atau pergi haji selama ia ikhlas. Itu dijamin Allah itu. Dijamin Rasul itu, tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan menimbulkan rugi. Diganti Allah itu. Makanya bukti kita lihat di masyarakat Pak. Itu yang biasa berkurban, itu juga yang dikasih Allah rezeki untuk berkurban tahun besok. Sehingga orang yang berkurban biasanya di masjid musola dari tahun ke tahun itu aja itu orangnya. Itu aja orangnya, itu aja orangnya. Kenapa? Itu yang berkurban, itu yang diganti Allah. Itu yang berkurban, itu yang diganti Allah. Itu aja orangnya itu. Kalau orang yang malas berkurban, tidak dikasih Allah rezeki berkurban untuk tahun-tahun besok. Karena tijaratan lan tabur itu.
Kalau boleh, cobalah tanya panitia kurban sejak 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Tengok daftarnya, rasanya itu aja orangnya itu. Tapi entah kalau di Munawarah, tidak tahu saya. Entah berganti-ganti. Kalaupun dia berganti paling sekali 2 tahun, sekali 3 tahun berganti. Itu aja diputar-putar Allah. Karena apa? Orang yang bersungguh-sungguh untuk mendatangi Allah, lanahdiyannahum subulana. Kami akan membukakan pintu hidayah, membuka jalan kepada mereka. Makanya orang yang rajin berkurban, diganti Allah itu, tapi dengan catatan ikhlas. Makanya sering saya ungkapkan, kalau memberi apapun namanya termasuk kurban, tolonglah ikhlas lillahi ta'ala. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan rusak nilai pemberianmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Jangan banyak cerita. Jangan diikuti orang seperti di Labu Baru Barat sana. Labu Baru Barat Pak datang, dia bawa kupon kurban, dikasih sama penitia. Kalau untuk umumkan tas kresek yang kecil-kecil itu Pak. Kalau untuk pengkurban itu tas kresek yang hitam agak besar dia. Kasih kupon, kasih penitia 1 kresek. Digoyangnya dikit itu. Tebak. Paling 3 kilo. Dicampur tulang-tulang sama perut. Sepanjang jalan ngomel. 2.750.000 ini tuh. 2.750.000 ini. Paling 3 kilo. 2.750.000 ini. Sampai di rumah dikomentari lagi itu. Mau mindahkannya ke Beskom, satu-satu potongannya itu dipindah dari plastik ke Beskom. Kayaknya daging nomor 2 ini. Ini perut-perut aja ini. Ya ampun, tulang kok bersih kali, dagingnya gimana mau ngosopnya ini. Kotor kali lah penitia ini, banyak kali apanya. Setiap potongan dikomentari, habis pahalanya itu Pak. Seperti tepung yang diletakkan di batu yang sangat licin, dihembus angin, habis nilai ibadah itu. Makanya dianjurkan agama, ditekankan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah rusak pemberianmu itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang menerima. Ikhlas. Kalau sudah diserahkan ke panitia, udah anggap aja itu untuk kehidupan akhirat saya, Allah yang saya harapkan membalas pemberian ini. Seandainya dikasih panitia pula dari kupon kita itu banyak dagingnya, alhamdulillah, rupanya dapat rezeki juga kita dari panitia. Dikasih sedikit, alhamdulillah, rupanya banyak yang menikmati daging kurban kita. Semua cocok. Jangan ngomel ya Bu. Yang paling banyak ngomel karena Labu Baru Barat itu. Kalau Labu Baru Timur insya Allah tidak ada yang seperti itu. Amin kan Bu? Enggak, ini yang paling banyak merusak nilai pemberian itu. Nih, banyak ngomel. Ikhlas lillahi ta'ala. Kalau yakinlah tidak akan rugi. Tidak ada orang yang dirugikan Allah menunaikan ibadah haji, melaksanakan ibadah kurban. Kalau ia ikhlas, pasti diganti Allah. Ini keuntungan pertama, menumbuhkan rezeki yang baru. Kemudian yang ketiga itu mendatangkan keberkahan Pak. Berkah kali itu, daging kurban yang diberikan kepada orang akan mendatangkan keberkahan rezeki yang tersisa untuk kita. Kenapa? Banyak orang mendoakannya. Karena sasaran kurban kita itu segala kalangan terjangkau ibadah kurban itu. Kalau kita kenduri, kalau kita kirim doa, kalau kita mengadakan makan-makan bersama, itu terbatas yang menikmati rezeki yang kita berikan. Tapi kalau ibadah kurban, terjangkau segala kalangan ibadah kurban kita itu. Orang sehat dapat, orang sakit dapat, laki-laki dapat, perempuan, tua, muda dapat, semua anggota masyarakat kebagian dari daging kurban kita. Kalau banyak yang menerima pemberian kita,
banyak keberkahan yang kita terima dari Allah. Apalagi orang yang menikmati kurban itu mendoakan. Itu diajarkan Pak. Kalau ada kebaikan orang ke kita, balaslah kebaikan itu. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Makanya orang yang menerima kurban itu, baik dia menerima dagingnya atau dia sudah selesai menikmatinya, didoakannya itu orang yang berkurban itu. Ya Allah, sudah saya nikmati daging kurban hamba-hambamu yang melaksanakan kurban tahun ini. Ya Allah, terimalah ibadah kurban mereka. Berikan mereka kesehatan zahir dan batin. Itu didoakan. Berkahilah rezeki mereka yang tersisa bagi mereka. Kalau bahasa Arabnya, ajrakallahu bima a'taita wa barakallahu bima abaqaita. Itu mendatangkan keberkahan yang sangat luar biasa itu. Itu untuk dunianya. Kalau untuk akhiratnya, apa pula guna ibadah kurban itu? Oh jelas Pak. Yang pertama, pahala. Pernah Nabi berucap, Allah akan memberikan pahala bagi orang yang berkurban sebanyak bilangan bulu hewan kurban yang disembelihnya. Makanya kalau ada orang bertanya, berapa sih banyaknya pahala hewan apa orang berkurban itu? Itu menunjukkan sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Nggak tahu kita berapa pahalanya orang yang berkurban itu. Karena ucapan Nabi, diberikan pahala sebanyak bilangan bulu hewan kurban yang disembelihnya. Itu kan menunjukkan sesuatu yang tidak diketahui itu. Kalau mau ingin tahu juga dia, suruh aja dihitungnya berapa bulu hewan kurban itu. Tidak terhitung itu loh Pak. Apalagi kambing biri-biri, kayak penghitungnya itu. Jangankan semua kambingnya, ekornya aja tidak terhitung bulunya itu. Makanya diucapkan Nabi kalimat ini berarti menunjukkan sesuatu yang tidak diketahui jumlahnya. Apalagi diampuni Allah dosa orang yang berkurban itu sebanyak bilangan bulu hewan kurban yang disembelihnya sebelum tetesan darah pertama menyentuh bumi. Memang kalau orang yang beriman ada rezeki Pak, tidak sanggup dia tidak melaksanakan kurban. Kenapa? Ini cuma untuk aku doh, ampunan dari dosaku lagi. Dikasih Allah pahala lagi, saya pahala yang banyak. Padahal ini cuma yang kita bawa nanti Pak. Kalau banyak pahala itu kata Al-Quran, fa amman saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau banyak pahala itu, berlimpah kebaikan itu, baginya kehidupan yang sangat bahagia. Orang iman mana Bu yang tega tak berkurban sementara rezekinya berlimpah? Itu tidak tega kalau dia orang beriman. Kalau kalung aku itu nanti ya Allah mati aku tinggallah itu, gelang yang besar itu tidak akan terbawa aku itu. Tapi ini pandangan orang beriman ini. Yang akan kubawa cuman pahala. Janganlah boleh aku membawa dosa yang banyak. Sedangkan ibadah kurban menggugurkan dosa, mendapat imbalan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kuncinya renungan, pandangan kehidupan akhirat. Kemudian apalagi guna kurban itu Ustaz di akhirat? Yang tidak kalah pentingnya Pak, kalau maulah kita memandang kehidupan akhirat itu sangat besar manfaatnya. Karena kata Nabi, kurban kita inilah nanti kendaraan kita di akhirat sana. Lewat hadis Rasul, fahassin duhayakum fa inna yaumal qiyamati matayakum. Baguskan kamulah kurban kamu, karena sesungguhnya nanti di hari kiamat itulah yang akan menjadi kendaraan bagi kamu. Coba Bapak dan Ibu pikir, kalau di dunia ini Pak, seandainya kita tidak punya kendaraan, masih banyak jalan keluar. Oh, masih banyak jalan keluar Pak, dan bisa dijangkau. Seandainya tidak punya kendaraan, bisa terjangkau. Tidak ada kendaraan, mau pasar Kodim, coba jalan kaki 1 jam sampai itu Pak, pasar Kodim. Mau ke Panam saya Ustaz, 3 jam sampai itu. Tapi saya mau ke Bangkinang Ustaz,
ke Bangkinang 3 hari sampai itu Pak. Kalau ke Medan Ustaz 2 minggu sampai 2 minggu insya Allah. Terjangkau. Orang tua kita kan tidak ada kendaraannya dulu Pak. Jangankan Honda Vario Pak, sepeda aja tidak ada dulu orang-orang tua kita yang susah itu. Tapi ada solusi. Mau berangkat dia Pekanbaru, ada bus Pak. Ada bus. Mau pergi dia ke sana, telepon taksi, datang. Di akhirat itu Pak, tidak ada taksi. Tidak ada taksi di sana. Sedangkan ojek tidak ada di sana Bu. Wajib kendaraan pribadi. Tidak bisa numpang di sana. Kalau di sini mau ke pesta, numpang aku ya, dibawanya Pak. Banyak solusi. Di akhirat tidak ada ojek, tidak ada taksi, tidak ada numpang, wajib kendaraan pribadi. Sedangkan perjalanan di akhirat itu dari berbagai sumber hadis Nabi itu minimal perjalanan 9.000 tahun. 9.000 tahun itu Pak. Dalam sebuah hadis Nabi berkata, begitu manusia berbangkit di padang mahsyar, tidak beranjak kaki seseorang dari mahsyar itu 1.000 tahun lamanya penyelesaian habadum minan nas. 1.000 tahun di mahsyar ini 1.000 tahun menyelesaikan segala urusan itu. Masalah yang tak terselesaikan di dunia wajib selesaikan. Utang yang tidak dibayar di warung, bayarlah waktu itu. Jilbab yang dipinjam tidak dipulangkan, pulangkanlah waktu itu. Sendal kawan yang diambil di Masjid Munawwaroh tidak dikasih, kasihlah sama pemiliknya. Waktu warisan dulu narik dia nomor 2, tidak datang-datang lagi dia. Balikkanlah kepada seluruh anggota arisan yang belum selesai. Termasuk ibu kantin yang selalu bilang makan 3 bilang 2. Bayarlah itu, carilah ibu kantinnya. Termasuk duit korupsi yang makanya 1.000 tahun itu. Selesai 1.000 tahun di mahsyar, baru jalan dari mahsyar ke mizan 1.000 tahun. Perjalanan mahsyar mizan 1.000 tahun. Siap bertimbang di mizan, baru melewati jembatan yang lurus, 8 jembatan. Masing-masing jembatan 1.000 tahun. Di bawah jembatan jurang neraka. Makanya di jembatan aja 8.000 tahun, dari mahsyar ke mizan 1.000 tahun, 9.000 tahun kalau mau jalan kaki. Karena itulah manfaat untuk kita, peringatan dari Rasulullah supaya jangan celaka kita di sana. Fahassin duhayakum fa inna yaumal qiyamati matayakum. Baguskan kamulah kurban kamu, karena nanti di hari kiamat itulah yang menjadi kendaraan bagi kamu. Janganlah sempat jalan kaki. Kalau sempat jalan kaki 9.000 tahun, Masya Allah, kayak apa deritanya itu Bu. Dan perjalanan gak kayak di dunia ini. Kalau di dunia ini jalan kaki enak. Mau jalan ke Bukit Tinggi tadi 2 pekan, perjalanannya enak Pak. Aspal beton. Kalau panasan banyak kayu rindang. Mau mandi banyak sungai, minum semau minum ada di jalan. Coba jalan di mahsyar sana Bu, ada kayu rindang di sana Bu, ada sungai di sana, ada minuman di sana? Tidak ada. Makanya dibilang Rasul, berkurbanlah kamu, sehingga orang yang lewat di mahsyar itu nanti tidak sama itu Pak, tidak sama. Alangkah ruginya manusia, mewah kendaraannya di dunia, tapi tidak ada kendaraannya di akhirat. Tidak ikut kurban Pak, tidak ada duit Ustaz, tapi mobilnya Alphard. Tahu Alphard Bu? Saya pun dengar-dengar dari orang ini. Pokoknya Alphard katanya mahal mobil itu. Pajaknya jantah berapa itu Pak? Ada yang tahu berapa pajak mobil Alphard? Kurasa tidak akan sama juga dengan saya itu. Tidak tahu berapa. Kendaraan mewah di dunia, di akhirat tidak punya kendaraan. Jalan kaki Pak, jalan kaki sepanjang 8.000 9.000 tahun. Rugi luar biasa. Tapi yang paling bagus itu seperti jamaah Munawwaroh. Kendaraannya di dunia bagus, kendaraan di akhirat juga dipersiapkan.
Dua doa itu Pak, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasan. Bukan salah kita mempersiapkan kendaraan yang bagus di dunia. Dianjurkan Pak. Dianjurkan itu. Persiapkan tempat tinggal yang bagus di dunia kita butuh. Persiapkan kendaraan yang bagus di dunia kita butuh. Persiapkan pakaian, makanan, minuman yang bergizi di dunia kita butuh. Tapi jangan lupa, persiapkan juga kehidupan akhirat yang pasti akan kita jalani. Kalau yang ada ini, alah tinggalnya itu Pak, berapa banyak sudah kita lihat contoh di depan mata kita. Orang-orang kaya itu pun mati juga Bu. Kalau dipakainya hartanya untuk persiapan kehidupan akhiratnya, beruntunglah dia. Tapi kalau rezeki dunianya tidak dipakai untuk kehidupan akhirat, hanya untuk yang pertama, alhaakumut takasur, hanya kemegahan dan kemewahan semata. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kubur, rugilah manusianya kalau mengedepankan kemewahan. Yang kedua, allazi jama'a malan wa addadah, mengumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, mereka menyangka kalau hartanya akan kekal dengan dia. Kalla la yumbazanna fil khutamah, sungguh akan dimasukkan ke dalam neraka khutamah, rugi tiada tara. Tapi yang paling bagus tadi, manfaatkanlah harta itu untuk kehidupan dunia. Itu doa kita, dituntut kita bahagia dan senang di dunia. Tapi jangan lupa, sebagiannya manfaatkanlah untuk kehidupan akhirat, karena masih ada perjalanan yang sangat panjang yang wajib kita jalani. Supaya kedua doa ini tercapai, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jangan merasa rugi. Rugilah sayanglah duit saya ini kalau aku pakai kurban. Tidak akan rugi. Sudah kita ungkapkan tadi, dijamin oleh Rasul itu tijaratan lan tabur, sehingga fakta di depan mata kita. Tidak ada ke orang yang jatuh miskin karena pergi haji. Tidak ada yang jatuh miskin karena sering dia kurban. Allah pasti memberikan solusi dalam kehidupannya. Mudah-mudahan ibadah kurban dari jemaah Munawwarah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilimpahkan rezeki yang sangat halal berkah, supaya apa? Membawa manfaat untuk dunia, juga membawa manfaat untuk kehidupan akhirat. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan di hadapan Bapak dan Ibu. Udah capek saya Bu. Ya gimana lagi? Aku sebatas capeknya itu. Kalau udah capek saya berhentilah saya itu. Cuman kata Bapak tadi, sabar Ustaz, tidak ada kopi katanya. Ya, tidak apa-apa saya bilang, karena kalau kopi minumnya, pasangannya nanti payah. Jadi selamat merayakan Idul Adha. Mudah-mudahan seluruh pengorbanan yang kita berikan menjadi pengorbanan yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.